Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan topik atau tema presentasi dengan tema rancangan aplikasi dalam memprediksi curah hujan berpotensi banjir, implementasi SRIPS DM. Sebelumnya kita akan perkenalan. Yang pertama ada Bintang Saifullah Rizal, kemudian Zidan Aditya, dan Riko Julianto. Abstrak. Indonesia merupakan bagian dari iklim tropis dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Intensitas curah hujan yang tinggi berpotensi menimbulkan banjir. Untuk meminimalisir hal tersebut, diperlukan prediksi cuaca yang akurat untuk dapat melakukan antisipasi sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengklarifikasi berdasarkan kategori hujan dengan dikotomi hujan deras dan hujan sangat deras menggunakan teknik data mining dengan metodologi STRIPS DM yang mempunyai kinerja yang cukup baik dalam mengklasifikasi dengan nilai akurasi besar. Pendahuluan. Dikarenakan intensitas curah hujan tersebut sangat intens terhadap semua potensi bencana yang terjadi, proses klasifikasi ini dapat dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria intensitas curah hujan diverifikasi berdasarkan nilai ambang batas threshold BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pendekatan data mining yang dapat diterapkan dalam melakukan tahapan penelitian ini yaitu TRIPS DM. Banyak model prosedural dan upaya untuk menstandarisasi proses penambangan data yang telah dilakukan. Salah satunya pendekatan TRIPS DM. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan terakhir development. Hasil dan pembahasan business understanding. Penerapan data mining pada penelitian ini berhubungan langsung dengan data curah hujan untuk mengenali pengetahuan tentang suatu pola terhadap intensitas curah hujan yang berpotensi terhadap bencana banjir, serta untuk melihat parameter-parameter apa saja yang mempengaruhi terhadap tingginya intensitas curah hujan tersebut. Yang kedua, data understanding. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang. Data tersebut merupakan data iklim dari periode 2011 sampai 2020. Parameter yang digunakan seperti suhu logo T, kelembapan RH, lama penyinaran matahari SS, serta curah hujan. Verifikasi terhadap klasifikasi curah hujan yang berpotensi banjir dikategorikan hujan lebat dan hujan sangat lebat berdasarkan nilai ambang threshold BMKG. Di sini ada kategori hujan dengan intensitas curah hujan milimeter per hari. Tidak hujan berawan itu 0, hujan ringan 0,5 sampai 19,9, hujan sedang 20 sampai 49,9, hujan lebat 50 sampai 100%, dan hujan sangat lebat eh, intensitas curah hujannya 100%. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang Saifullah. Oke, yang selanjutnya masih dua hasil dan pembahasan. Ada data preparation, dilakukan analis dan memilih setiap variabel data yang digunakan antara lain suhu minim harian, suhu maksimal harian, suhu rata-rata harian, kelembapan rata-rata harian, dan lama penyinaran matahari dalam suatu hari, serta variabel curah hujan harian yang akan dijadikan label atau kelas atau target dalam proses klasifikasi data mining. Data tersebut terdapat 1, 2, 3 dataset dengan 6 atribut, terdiri dari 5 atribut numerical, continuous, dan 1 atribut nominal. Hasil pengolahan data pada tahap ini terdapat pada tabel. Selanjutnya, modeling. Pada tahap ini, proses di mana model dengan teknik klasifikasi yang dipilih menghasilkan suatu pola informasi yang dapat memudahkan pihak yang berkepentingan. Pola klasifikasi yang dihasilkan teknik data mining ini digunakan untuk memprediksi intensitas curah hujan dengan
prediktor yang mempengaruhinya. Tahap ini menampilkan serta memberikan informasi terhadap kinerja algoritma dalam membentuk klasifikasi diagram. Selanjutnya, ada use case diagram. Use case diagram adalah gambar yang menjelaskan bagaimana penggunaan akan memakai sesuatu sistem atau program komputer dengan menggunakan simbol-simbol tertentu untuk memperjelas alurnya. Yang pertama ini dari user. User terbagi dari 4, yaitu login, penggunaan, input data, dan logout. Nah, masing-masing ini juga login ini include masuk ke pengguna juga. Terus selanjutnya login juga masuk ke input data. Input data dibagi lagi menjadi 2, prediksi curah hujan dan potensi banjir. Dan nanti hasilnya akan jadi hasil prediksi. Oke, selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri kita ke user, dari user nanti kita input username untuk login. Dari login kita akan menginput data-data untuk setelah diinput nanti data akan divalidasi dan hasilnya akan terprediksi. Oke, selanjutnya evaluation. Setelah pola klarifikasi didapatkan pada algoritma chart, selanjutnya dilakukan tahapan evaluasi komparasi algoritma dengan parameter yang digunakan ialah confuse metric yang pada dasarnya untuk memberikan informasi perbandingan hasil yang telah dilakukan oleh model dengan hasil klarifikasi sebenarnya dengan melihat nilai akurasi, presesi, dan recall. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Jidan Aditya. Dan untuk program algoritma menggunakan Python, ada menginput nilai kelembapan sama dengan float, input masukkan nilai kelembapan, suhu, float, input masukkan nilai suhu, curah hujan sama dengan float, input masukkan nilai curah hujan. Lalu ada menghitung nilai akhir 70 nilai sama dengan 0,15 untuk dikali kelembapan ditambah 0,35 dikali suhu ditambah 0,50 dikali suhu curah hujan. Lalu menentukan grade berdasarkan nilai akhir. If nilai lebih dari 80, grade-nya hujan lebat. Elif nilai lebih dari 65, grade-nya hujan sedang. Elif nilai lebih dari 50, grade-nya hujan kecil. Menentukan status potensi banjir berdasarkan nilai akhir. If nilai lebih dari 60 sama dengan status berpotensi banjir, else status sama dengan tidak berpotensi banjir. Lalu menampilkan nilai akhir, grade, dan status. Print, nilai akhir, persen 0,2 F, persen nilai, print, grade, tutup kurung, format, grade, print, status, tutup kurung, format, status. Untuk outputnya uh, akan muncul masukkan nilai kelembapan 85, nilai suhunya 80, masukkan nilai curah hujan 90, nilai akhirnya 85,75, grade-nya hujan lebat, statusnya berpotensi banjir. Selanjutnya, hasil dan pembahasan deployment menu login aplikasi di aplikasi yang dibuat prediksi curah hujan berpotensi banjir. Ini untuk menu loginnya. Selanjutnya, dan di sini akan muncul masukan data dan nama penguji, tanggal penguji, nilai kelembapan, suhu, nilai curah hujan, dan semua nama dan nilainya. Lalu bisa disubmit. Selanjutnya, dan akan muncul hasil prediksi dengan nama penguji, tanggal, nilai kelembapan berapa, nilai suhunya berapa, nilai curah hujannya berapa, dan ada nilai akhir, dan ada grade hujan lebat, dan statusnya berpotensi banjir. Dan ini yang terakhir. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya, pada penelitian ini telah dilakukan klasifikasi data curah hujan menggunakan metode Decision Tree Algoritma Chart, Classification and Regression Tree, dengan teknik data mining CRISP-DM. Dataset terdiri dari 5, yaitu suhu rata-rata, suhu minimal, suhu maksimal, kelembapan,
curah hujan dan penelitian ini sangat cukup baik dan teruji untuk membantu dalam memprediksi curah hujan berpotensi banjir atau tidak. Mu- Mungkin segitu saja presentasi kita hari ini. Sekian, terima kasih.